Kabar kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Setelah seisi dunia dan Adam diciptakan, Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, dan Allah pun berkata kepada Adam, manusia pertama itu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon yang ada di tengah taman ini adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan atau raba buahnya, karena pada saat kamu makan atau bahkan memakannya, kamu akan mati. mendengar perkataan Allah, Adam pun ketakutan, dan ia berjanji akan mengingat apa yang dikatakan oleh Allah tentang larangan untuk memakan buah pada pohon pengetahuan yang ada di taman itu. Hari demi hari Adam hidup seorang diri, sambil mengenal semua ciptaan Allah yang ada di taman itu. Allah melihat Adam yang merasa kesepian. Allah pun berpikir untuk menciptakan seorang manusia lagi untuk menemani Adam memelihara ciptaannya, dan manusia itu akan dijadikannya penolong baginya. Pada waktu yang tepat, Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Allah mengambil sebagian tulang rusuk dari tubuh Adam untuk menciptakan seorang manusia yang sepadan dengannya dan untuk menolongnya. Allah pun menciptakan seorang manusia perempuan. Setelah manusia perempuan itu selesai diciptakan oleh Allah, tak lama kemudian Adam bangun dari tidurnya dan bingung. Ia merasa ada bagian tubuhnya yang hilang. Tiba-tiba Adam terkejut karena ada seorang manusia perempuan duduk di depan. Allah datang dan berkata kepada Adam, Adam, mengapa kamu melihat perempuan itu dengan rasa heran dan bingung? Aku telah menciptakan teman yang sepadan dengan kamu. Perempuan ini berasal dari kamu, yaitu dari tulang rusuk kananmu yang seorang laki-laki. Oleh karena itu, manusia ini disebut perempuan dan namanya Hawa. Adam masih merasa heran dan sangat kagum dengan apa yang Allah ciptakan untuk menemaninya. Dia ini berasal dari tulangku dan daging dari dagingku, Hawa. Sejak saat itu, mereka menjadi suami istri. Adam dan Hawa pun setiap harinya selalu menjaga dan merawat segala ciptaan Allah yang ada di taman itu. Suatu hari ketika mereka sedang berkeliling melihat tumbuhan serta segala yang ada di taman ini. Namun saat mereka berada di tengah taman Eden, tepat di dekat pohon pengetahuan yang Allah katakan bahwa tidak boleh meraba bahkan memakan buahnya, karena kalau mereka memakan buahnya mereka akan mati. Namun tiba-tiba ada iblis yang menjelma sebagai ular dan berusaha membujuk dan menggoda agar manusia itu jatuh ke dalam dosa. Hawa, Hawa. Hawa bingung mendengar ada suara yang memanggilnya. Mengapa kamu tidak makan buah-buah pada pohon yang ada di taman ini? Apakah Allah melarangmu memakan buah dari pohon di taman ini? Tidak,
Allah berkata kami boleh memakan semua hasil tanaman dan buah yang ada di taman ini sampai puas. Tetapi buah dari pohon yang ada di hadapan kami ini, yaitu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kami tidak boleh memakannya. Karena kalau kami memakan buah pohon pengetahuan itu, maka kami akan mati. Hawa, sekali-kali kamu memakan buah pohon pengetahuan ini, kamu tidak akan mati. Malah kalau kamu memakan buah dari pohon pengetahuan ini, maka kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu mana yang baik dan yang jahat. Sungguh hebat dan luar biasa, bukan? Hawa pun tergoda oleh perkataan iblis itu. Ia melihat buah itu tampak sangat enak dan sedap, dan ia mengingat perkataan iblis kalau buah itu akan memberi ia pengertian. Hawa pun mengambil buah dari pohon pengetahuan itu dan memakannya. Ia juga membujuk suaminya Adam untuk memakan buah itu sama seperti dia. Awalnya Adam tidak mau makan buah itu karena Adam mengingat perkataan Allah tentang larangan memakan buah dari pohon pengetahuan. Dan Hawa terus memaksa Adam untuk memakan buah itu. Dan Adam pun memakannya karena termakan bujukan istrinya Hawa. Akhirnya aku membuat kedua manusia itu melanggar perintah Allah. Allah akan marah kepada mereka. Setelah memakan buah dari pohon pengetahuan itu, terbukalah mata mereka berdua. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang telanjang. Mereka pun segera berlari dan bersembunyi di balik pohon dan menyemat cawa daun sebagai penutup. Tiba-tiba Allah datang dan memanggil mereka saat berjalan di taman itu. Adam, 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 di manakah engkau? Hawa, 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 di manakah engkau? Adam dan Hawa mendengar Allah memanggil mereka, dan Adam merespon Allah. Saat kami mendengarmu ya Allah, kami bersembunyi, karena kami malu dan kami takut, sebab kami sedang telanjang. Siapa yang mengatakan kalian telanjang? Apa yang sudah kalian lakukan? Apakah kalian memakan buah dari pohon pengetahuan yang aku larang itu? Tuhan yang mengembangkan di sisi ini yang membujukku dan memaksaku untuk memakan buah dari pohon yang kau larang itu. Jadi aku pun ikut memakan buah itu. Ular itu yang membujukku untuk memakan buah itu dan mengatakan kalau kami memakan buah dari pohon pengetahuan itu, kami akan menjadi sama seperti engkau. Hawa, kamu yang bodoh. Kamu mau mendengar perkataan. Ular, terkutuklah engkau di antara binatang hutan. Dengan perutmu kamu akan menjalar dan debu tanah menjadi makananmu. Aku akan mengadakan permusuhan denganmu dan perempuan, antara keturunannya dan keturunanmu.
Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Kamu Hawa, kau akan mengandung seorang anak dengan susah payah, dan melahirkannya dengan penuh kesakitan. Lalu Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang, serta mengusir mereka dari Taman Eden, supaya mereka mengusahakan tanah di bumi untuk tempat tinggal mereka dan untuk bertahan hidup di bumi. Itulah kisah awal manusia jatuh ke dalam dosa, dan hingga pada saat ini manusia masih hidup dengan dosanya masing-masing. Selanjutnya mari kita saksikan kabar ketiga, janji keselamatan. Walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, namun Allah tetap mengasihi manusia. Ia tidak ingin manusia selalu hidup di dalam dosa, sehingga Ia mengaruniakan Sang Juru Selamat untuk menebus manusia dari dosa. Dan hal ini telah dibuatkan oleh para nabi akan kedatangan Sang Juru Selamat. Saya adalah Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya adalah Nabi Yeskiel yang datang untuk memberitahukan kepada kamu. Aku akan mengangkat satu gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dan Tuhan akan menjadi Allah bagi mereka, serta Daud akan menjadi raja di tengah-tengah mereka. Saya adalah Nabi Daniel yang akan menubuatkan kepada kamu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saya adalah Nabi Maliaki yang menubuatkan kepada kamu. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Saya adalah Nabi Allah yang bernama Zakaria, yang menubuatkan kepada kamu. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai bukan yang muda.
Aku adalah Nabi Musa. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan melumpuhkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Sem. Kiranya raja-raja Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Bagaimana kabar opat kelahiran Tuhan Yesus? Kelahiran Tuhan Yesus. Saat Yesus akan lahir, yang berkuasa adalah raja yang sangat kejam bernama Herodes. Dan saat itu menghadaplah 3 orang Majus. Siapa kalian? Yang mulia, kami adalah orang Majus yang datang dari timur. Kami datang kemari untuk menyambut kelahiran Raja Yahudi. Kami sudah melihat bintangnya di timur dan segera bergegas kemari untuk menyembah. Herodes marah. Siapakah raja orang Yahudi yang dimaksud oleh orang Majus ini? Apakah raja waktu Yahudi ini akan merebut tahtanya? Herodes pun memanggil ahli Taurat. Ahli Taurat? Apakah betul yang dikatakan orang Majus ini? Di mana raja orang Yahudi ini berada? Menurut kitab Nabi, raja Yahudi ini akan lahir di Bethlehem. Kalian dengar itu orang Majus? Pergi, selidikilah dan laporkanlah kepadaku, agar aku juga bisa menyembah dia. Baik yang mulia. Herodes selain kejam juga sangat licik. Dan bila kalian melaporkan kepadaku di mana keberadaan raja orang Yahudi itu, aku akan memusnahkannya. Sementara itu di Bethlehem, Maria yang sedang mengandung besar bersama suaminya Yusuf berusaha mencari penginapan untuk mereka, karena Maria akan segera melahirkan. Yusuf, sepertinya kita harus mencari penginapan karena aku akan melahirkan. Nampaknya semua penginapan sudah penuh, Maria, karena banyak orang yang pulang kampung karena ada sensus. Bagaimana jika engkau bertanya kepada pemilik penginapan di sana? Mungkin dia memiliki tempat untuk kita. Baik, Maria. Selamat malam, Bapak Ibu. Apakah ada tempat bagi kami untuk bermalam? Karena istriku sedang hamil besar dan sangat kesakitan. Adina, mukamu sudah sangat pucat sekali. Permisi Bu, apakah kami boleh menumpang malam ini di sini? Istri saya mau melahirkan Bu. Apa? Menumpang? Enggak. Gak ada kamar kosong di sini untuk kalian tumpangi. Pergi. Adina, mukamu sudah sangat pucat sekali. Kamar di sini sudah terisi penuh. Tapi kalau kalian mau, ada kandang domba di belakang bila kalian mau bermalam. Kandang domba? Kandang domba pun tidak apa-apa, Yusuf, karena sepertinya
aku akan melahirkan malam ini. Yusuf dan Maria pun akhirnya bermalam di kandang domba. Dan tak lama kemudian, Maria melahirkan bayi Yesus di kandang domba. Tak jauh dari sana, ada para gembala yang sedang menjaga hewan ternak mereka. Allah pun mengutus malaikatnya untuk menghampiri para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa tadi kita bermimpi ya? Aduh, sakit tahu dicubit. Kalau sakit, berarti itu bukan mimpi. Para gembala itu pun bergegas mencari bayi Yesus. Dan di dalam kandang domba, gembala melihat Yusuf dan Maria serta bayi Yesus. Gembala pun bersujud di hadapan bayi Yesus. Orang Majus pun turut datang menyembah bayi Yesus, dan mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan juga murah. Kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk mengingatkan orang Majus agar segera kembali ke timur tanpa menghadap Herodes. Allah juga mengutus malaikatnya Yusuf agar Yusuf segera membawa bayi Yesus dan Maria untuk menyelamatkan diri dari Herodes. Herodes sangat marah karena merasa ditipu oleh orang Majus. Merasa terancam dengan kelahiran Yesus. Karena itu, Herodes melakukan suatu perbuatan yang sangat kejam. Nawang! Nawang! Dengarkan perintahku. Bunuh! Bunuh semua anak yang berumur di bawah 2 tahun. Bunuh mereka semua. Bunuh!